Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Lihat gereja berhadapan langsung dengan Masjid Istiqlal. Fans Arab Saudi sampai terkejut. Sebuah pemandangan yang mungkin tidak dapat dilihat di negara manapun, hanya ada di Indonesia gitu ya, dimana masjid dan juga gereja bisa bersebelahan. Bahkan juga yang ini Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral ya, berhadapan saja gitu, dekat saja gitu ya. Memang tidak ada di negara manapun, hanya ada di Indonesia ya. Begitulah gambaran toleransi yang sangat tinggi di Indonesia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. I'm here in Jakarta, Indonesia, and this is the biggest mosque in Indonesia, and that's a church. Langsung masjid dan juga gereja cuma ada di Indonesia ya. Kaget gereja katedral berhadapan dengan Masjid Istiqlal? Fans Arab Saudi sampai komentar begini, Jakarta selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, baik dari segi budaya, sejarah, hingga keunikan tata kotanya. Hal ini juga dirasakan oleh seorang fans sepak bola asal Arab Saudi bernama Tamir, yang baru saja berkunjung ke ibu kota Indonesia. Ia datang ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan leg kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, antara Indonesia melawan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 19 November 2024. Namun, selain menantikan pertandingan, momen perjalanan Tamir di Jakarta memberikan pengalaman yang tak terlupakan baginya. Salah satu momen paling mengesankan terjadi ketika ia mengunjungi Masjid Istiqlal, sebuah masjid terbesar di Asia Tenggara yang terletak di pusat kota Jakarta. Kejutan di depan Masjid Istiqlal. Saat berjalan-jalan di kawasan Masjid Istiqlal, Tamir dibuat terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Tepat di seberang masjid megah tersebut berdiri Gereja Katedral Jakarta, salah satu gereja Katolik tertua dan paling ikonik di Indonesia. Pemandangan ini sangat unik dan tidak biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, ungkap Tamir dengan penuh kekaguman. Ia merasa bahwa keberadaan dua tempat ibadah besar dari agama yang berbeda, yang berdiri saling berhadapan, mencerminkan toleransi yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Tamir mengaku sangat terkesan dengan harmoni yang ditunjukkan oleh Indonesia, di mana umat beragama bisa hidup berdampingan dengan damai. Ini adalah pelajaran penting untuk dunia. Saya angkat 2 jempol untuk toleransi di Indonesia, tambahnya. Masjid dan gereja yang bersahabat. Keberadaan Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang saling berdekatan bukan hanya sekadar kebetulan. Hal ini mencerminkan filosofi toleransi yang diusung oleh para pendiri bangsa Indonesia. Masjid Istiqlal, yang dibangun pada era Presiden Soekarno, dirancang sebagai simbol persatuan dan kerukunan di negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Uniknya, hubungan antara dua tempat ibadah ini juga sangat erat. Saat perayaan besar umat muslim seperti Idul Fitri, pihak gereja katedral sering membuka lahan parkirnya untuk digunakan oleh jamaah Masjid Istiqlal. Sebaliknya, pada perayaan besar umat Katolik, seperti Natal, Masjid Istiqlal pun kerap memberikan bantuan serupa. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana umat beragama dapat saling mendukung. Tidak ada batasan, hanya perdamaian dan kerjasama, kata Tamir yang tanpa antusias berbicara tentang pengalamannya. Indonesia di mata dunia. Kunjungan Tamir ke Indonesia menjadi salah satu pengalaman yang membuka matanya tentang keberagaman budaya dan agama di negara ini. Ia berharap cerita tentang toleransi di Indonesia dapat menginspirasi negara lain, khususnya di Timur Tengah, untuk terus mempromosikan kedamaian antar umat beragama. Selain mengagumi toleransi beragama, Tamir juga mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Selama berada di Jakarta, ia merasa sangat diterima oleh penduduk setempat, yang selalu menyapa dan memberikan senyuman hangat. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Orang-orang di sini sangat ramah, dan saya merasa nyaman, ungkapnya. Dukungan untuk Timnas Arab Saudi. Meskipun Tamir datang untuk mendukung Timnas Arab Saudi dalam laga melawan Indonesia, ia tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang semakin menunjukkan perkembangan pesat di kancah internasional. Indonesia memiliki tim yang penuh semangat. Mereka terus menunjukkan performa yang membanggakan, dan saya yakin masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah, ujarnya. Dengan adanya pertandingan penting di GBK,
Ta'mir berharap dapat menikmati atmosfer stadion yang penuh semangat dari supporter kedua negara. Baginya, olahraga, seperti halnya toleransi beragama, adalah cara lain untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Pesan perdamaian untuk dunia. Pengalaman Ta'mir di Jakarta meninggalkan kesan mendalam tentang pentingnya toleransi, kerukunan, dan saling menghormati di antara umat manusia. Ia berencana untuk berbagi cerita ini kepada teman-teman dan keluarganya di Arab Saudi, dengan harapan pesan tentang keindahan keragaman Indonesia dapat tersebar luas. Dunia perlu belajar dari Indonesia. Ini adalah contoh nyata bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Tutupnya. Kehadiran fans sepak bola seperti Ta'mir di Indonesia menunjukkan bahwa selain pertandingan olahraga, kunjungan internasional juga bisa menjadi sarana untuk memahami budaya dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Indonesia, dengan segala keragamannya, sekali lagi membuktikan diri sebagai negara yang penuh kedamaian dan toleransi. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, ya itu dia videonya ini. Jadi ya itulah dia ya satu keunikan yang itu dimiliki oleh Indonesia dan masyarakatnya. Seperti yang kita lihat inilah pemandangan yang tidak biasa gitu kan, dilihat di luar negeri. Oke. Masjid dan juga gereja itu bisa bersebelahan, bahkan berhadapan gitu ya. Di mana lagi kita mau lihat gitu kan pemandangan seperti ini, hanya ada di Indonesia, dan itulah dia bentuk dan juga bukti gitu ya kerukunan dan juga toleransi umat beragamanya. Itulah dia keunikannya Indonesia gitu kan, yang memang tidak ada di negara manapun. Terbaik masyarakat Indonesia ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.